ada yang mesti disampaikan langsung ke beliau ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu di kantor perwakilan dagang Jawa Timur. Dia datang menyampaikan pesan-pesan bisnis, terutama kepada pedagang antar pulau yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Beliau Haji Dahri, seorang praktisi ekspor yang dulu dikenal sebagai pengusaha ekspor coklat yang cukup dikenal di Indonesia, dan juga beliau pernah menjadi ketua asosiasi eksportir coklat di Indonesia, pengurus sekjen. Malam ini beliau membawa pesan bisnis yang cukup menarik di era pandemik ini, yaitu peluang ekspor kelapa ke India, Eropa dan Amerika. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Hairudin dan teman-teman sekalian. Jadi saya kira dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini memang ya kita semua tahu bagaimana perekonomian saat ini ya. Namun di saat kondisi seperti ini tentu kita tidak boleh tinggal berdiam diri menunggu nasib. Jadi saya kira sekarang salah satu peluang memang yang cukup terbuka lebar adalah peluang untuk ekspor. Karena yang namanya juga kebutuhan itu ya memang tidak bisa tidak, memang harus dipenuhi, apalagi kalau terkait dengan konsumsi. Nah, jadi kita yang tinggal di Indonesia ini ya sebenarnya sangat bersyukur karena kita dianugerahi dengan potensi sumber daya alam yang sangat banyak, dan tinggal kita melihat bahwa potensi-potensi mana saja yang ada di daerah kita yang dibutuhkan oleh negara-negara yang lain. Nah sekarang ini sebenarnya sudah tidak terlalu susah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi saat ini itu sudah lebih mudah dan lebih murah untuk menjangkau, untuk mengetahui daerah-daerah atau pasar yang membutuhkan kita punya produk. Nah kalau kita bicara untuk kondisi Indonesia, ada beberapa memang produk unggulan kita di sini. Ya kalau saya bicara lingkup Sulawesi Selatan ya, ini seperti kelapa. Kelapa itu juga merupakan salah satu komoditi unggulan di Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi saya kira merupakan produsen terbesar yang kedua lah di Indonesia setelah Sumatera. Nah potensi ini saya pikir bisa untuk kita manfaatkan karena memang kelapa ini dan turunannya ya itu mulai dari akar sampai ke daun itu bisa semua dimanfaatkan. Nah, tinggal kita bagaimana caranya kita mencari peluang-peluang ekspornya dan negara-negara mana saja yang membutuhkan. Saya bisa kasih salah satu contoh yang misalnya banyak ekspor kita selama ini kan seperti daging kelapa beku. Dan itu mungkin di negara lain itu seperti India atau ke China atau kemana ya, mereka masih proses lebih lanjut. Nah, yang produk kelapa yang lain juga kan kita bisa lihat yang selama ini tidak termanfaatkan itu seperti sabut kelapa. Sabut kelapa kita bisa lihat di mana-mana. Nah, sebenarnya kan itu bisa juga lebih lebih diolah untuk menjadi komoditi ekspor. Kita lihat penggunaan sabut kelapa itu cukup besar sebenarnya pasarnya. Karena kita lihat juga dari sisi tempurung kalau dibakar itu jadi charcoal. Dan kalau misalnya kita bikin briquette. Nah, briquette ini sebenarnya sangat bagus potensinya. Kenapa? Karena itu akan menggantikan itu posisi penggunaan kayu. Jadi akan mengurangi penebangan hutan, dan itu sangat sesuai dengan semangat untuk bagaimana pelestarian lingkungan. Dan saya kira ada begitu banyak, belum kita bicara terkait VCO, belum kita terkait dengan airnya, belum kita bicara terkait bagaimana memanfaatkan tempurung itu sebagai souvenir. Ya mungkin itu besar sekali pasar di luar negeri, dan saya kira luar negeri sangat membutuhkan itu. Nah sekarang memang dibutuhkan kita punya kejelian dan kreativitas dari
masyarakat Indonesia lah untuk Iya, iya. untuk memanfaatkan peluang ini. Saya kira corona ini tidak boleh menghentikan kita, tapi justru menjadi pemicu, jadi blessing corona sebenarnya ini. Berkahnya corona sebenarnya ini salah satunya seperti ini, bahwa terbuka pasar di mana-mana, pemerintah juga mendukung pengembangan ekspornya, sehingga ya tinggal kita melihat apa produk-produk yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi bayar dari luar negeri yang butuh sekarang kelapa itu dari mana saja Pak? Kalau yang bayar luar negeri, yang kalau kelapa itu kan seperti ke pasar terbesar itu China, terus kemudian juga India. India juga besar sekali peluangnya, karena di negara-negara lain itu seperti India itu kan kelapanya cuma berapa kali berbuah ya, dan mereka rawat baik-baik. Kalau di sini kan kelapa itu dibiarkan tumbuh begitu saja. Nah, kalau orang bicara terkait organik, coconut yang organik, ya tentu sebenarnya di sini karena tidak pernah dipupuk, tidak pernah diapakan itu kelapa, cuman memang perlu disertifikasi. Saya kira itu yang apa namanya. Kalau kita bicara komoditi kelapa ya. Ya. Demikian informasi bisnis malam ini disampaikan oleh beliau Haji Dahri Sanusi. Kepada kawan-kawan pengelola kantor perwakilan dagang di Indonesia, terutama Kendari, Sulawesi Tengah, silahkan bergabung di bisnis ini. Saya tunggu informasi tentang ketersediaan produk ya kelapa yang dimaksud, dan kami siap memfasilitasi itu untuk bertransaksi di pasar internasional. Demikian wawancara bisnis pada malam ini disampaikan langsung dari kantor perwakilan dagang Jawa Timur, Sulawesi Selatan di Gria Pinamas, Jalan Andi Tondro, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.